Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Anggraini Rahmayati dengan NIM 18.00003129. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kajian yang saya pilih dalam penelitian sastra yang berjudul Mitos Kecantikan dalam Permainan Cinta Pistori karya Ikan Asin Production sebagai alternatif bahan ajar di SMA dengan kajian feminisme. Selanjutnya, latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu permainan cinta Pistori karya Ikan Asin Production merupakan permainan novel visual yang memperlihatkan kehidupan di Indonesia yang mengangkat masalah percintaan, lebih tepatnya mengenai perjodohan. Ada diskriminasi terhadap perempuan yang muncul dalam permainan cinta Pistori menjadi wujud mitos kecantikan sebagai alat untuk menantang kemajuan perempuan. Salah satu bentuk mitos yang ditampilkan pada permainan cinta Pistori ini dikutip sebagai berikut ini. Yang pertama, wow, dia cantik sekali, apa dia ini model? Yang kedua, dia beneran model atau bukan sih? Apa aku sedang di acara TV? Hal ini menjadi bentuk sebuah anggapan bahwa perempuan cantik itu hanya yang berprofesi sebagai model. Pemikiran ini terjadi karena seseorang hanya melihat penampilan perempuan melalui fisiknya saja yang menarik menurut mereka. Mitos kecantikan itu sendiri, menurut Naomi Wolf, merupakan alat politisi yang bergerak untuk mengkontrol perempuan di lingkungan masyarakat sosial. Mitos-mitos yang dikonstruksikan ke dalam norma dan sosial budaya sehingga dianggap sebuah keharusan bagi masyarakat. Penelitian ini dapat dikaitkan dengan pengajaran sastra sebagai alternatif bahan ajar dan juga dapat dijadikan sebagai media dalam proses pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan, maka identifikasi masalah yang ditemukan yaitu yang pertama, pengaruh mitos kecantikan terhadap perempuan dalam permainan cinta Pistori karya Ikan Asin Production. Yang kedua, yaitu bentuk-bentuk mitos kecantikan yang terdapat dalam permainan cinta Pistori karya Ikan Asin Production. Yang ketiga, yaitu karakter dalam permainan cinta Pistori karya Ikan Asin Production. Yang keempat, yaitu kesesuaian permainan cinta Pistori karya Ikan Asin Production dengan kriteria bahan ajar sastra di SMA. Selanjutnya, pembatasan masalah yang saya pilih yang pertama yaitu mengenai bentuk-bentuk mitos kecantikan dalam permainan cinta Pistori karya Ikan Asin Production. Yang kedua itu mengenai kesesuaian permainan cinta Pistori karya Ikan Asin Production dengan kriteria bahan ajar sastra di SMA. Maka rumusan masalahnya yaitu mengenai bagaimanakah bentuk-bentuk mitos kecantikan dalam permainan cinta Pistori karya Ikan Asin Production dan bagaimanakah kesesuaian permainan cinta Pistori karya Ikan Asin Production dengan kriteria bahan ajar di SMA. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan bentuk-bentuk mitos kecantikan dalam permainan cinta Pistori karya Ikan Asin Production dan mendeskripsikan kesesuaian permainan cinta Pistori karya Ikan Asin Production dengan kriteria bahan ajar sastra di SMA. Selanjutnya, kajian relevan yang sesuai dengan penelitian ini yaitu yang pertama, kajian skripsi dari mahasiswa Universitas Padjadjaran Nurul Fauzia Febrianti pada tahun 2019 yang menggunakan judul Mitos Kecantikan Perempuan Berhijab pada 4 sampul majalah fashion dalam kajian semiotika. Yang kedua yaitu dari jurnal Bapala, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Asra Zahria Suka pada tahun 2018 dengan judul Citra Perempuan dalam Film To The Bone karya Marty Noxon, kajian mitos kecantikan Naomi Wolf. Yang ketiga yaitu Kartini Juanda dan Suwarni yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar dalam jurnal Neologia dengan judul Mitos Kecantikan dalam Novel Kompromi karya Sosiolotur Kajian Feminisme. Yang selanjutnya kajian teori. Ada 4 kajian teori yang saya gunakan. Yang pertama, struktur naratif dalam permainan cinta Pistori karya Ikan Asin Production. Bentuk perubahan karya sastra di kemajuan teknologi saat ini salah satunya adalah permainan video. Permainan video lebih dikenal sebagai sarana hiburan dan pengisi waktu luang yang memiliki unsur-unsur karya sastra
seperti tema, tokoh, latar, dan plot. Perkembangan permainan yang lebih mudah diakses pada saat ini termasuk dalam jenis sastra elektronik, yaitu sastra yang memusatkan pada budaya digital atau cyberculture. Permainan video dapat dikatakan sebagai golongan cabang seni video dan sinema. Yang kedua yaitu mengenai mitos kecantikan. Mitos kecantikan menjadi kontrol sosial terhadap perempuan dengan bergerak memperluas kekuasaannya. Adanya mitos kecantikan yang mengontrol perempuan berakibat munculnya saling cemburu dan bersaing antara perempuan untuk mendapatkan kecantikan yang diinginkannya. Pada penelitian ini, klasifikasi mitos kecantikan yang akan dikaji yaitu yang pertama lingkungan kerja, kebudayaan, dan rasa lapar. Selanjutnya, teori mengenai hakikat feminisme dalam sastra. Feminisme sebagai perjuangan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam dunia sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan derajat wanita agar sama dan sejajar dengan kedudukan laki-laki pada ranah domestik maupun publik. Yang keempat yaitu mengenai kriteria pemilihan bahan ajar sastra berdasarkan teori kesastraan Rahmanto. Pemilihan bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang dapat memberikan manfaat. Ada 3 kriteria menurut Rahmanto dalam memilih bahan ajar, yaitu yang pertama bahasa, psikologi, dan latar belakang budaya. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, permainan Cinta Pistori karya Ikan Asin Production sebagai subjek penelitian, dan teori mitos kecantikan menurut Naomi Wolf kalau kecantikan menindas perempuan sebagai objek penelitiannya. Lalu penelitian ini menentukan bentuk-bentuk mitos kecantikan yang ada dalam permainan Cinta Pistori karya Ikan Asin Production. Bentuk-bentuk mitos kecantikan yang dipilih yaitu lingkungan kerja, kebudayaan, dan rasa lapar. Kemudian menentukan apakah bentuk mitos kecantikan dalam permainan Cinta Pistori karya Ikan Asin Production dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA menggunakan teori bahan ajar Rahmanto yang meliputi bahasa, psikologi, dan latar belakang kebudayaan. Lalu menentukan kesimpulannya. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk mitos kecantikan dan kesesuaian permainan Cinta Pistori karya Ikan Asin Production sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA kelas 12. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode baca catat dan metode kajian pustaka. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks dan penelitian. Teks yang dimaksud berupa permainan dan penelitian bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul dan pengolah data. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.